Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih sama-sama bisa berkumpul. Mari kita saat teduh, tundukkan kepala kita. Kita mau datang ke Tuhan kita. Tuhan Yesus yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, rahmat-Mu begitu besar kepada hidup kami Tuhan. Engkau ada di setiap waktu, di setiap harinya. Engkau penghibur, penolong, penopang kami Tuhan. Terima kasih. Engkau ada di waktu-waktu susah, di setiap doa, di setiap tangisan Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau menjadi segenap anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah bersatu hati dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Janji-Mu sungguh indah Tuhan, sungguh nyata Tuhan. Kau memelihara setiap dari kami Tuhan, segenap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya
untuk dibentuk Tuhan seperti bejana-Mu. Mari jemaat, kita tinggalkan waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan mendengar setiap isakan tangisan, setiap doa, setiap rasa sedih, rasa kecewa. Tuhan ada, terima kasih Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap tangisan roh kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-Mu rindu untuk dibentuk seperti bejana-Mu Tuhan. Hari demi hari kami semakin lagi serupa dengan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian ini. Kami bejana-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini janji kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu ingin dibentuk lebih lagi, hari demi hari serupa dengan Engkau. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. Hanya dalam-Mu saja Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu,
Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan bahwa sebagai umat pilihan, kita sebenarnya harus atau ikut juga dihakimi. Jadi tidak akan ada satu orang pun di bumi ini yang tidak akan dihakimi. Semua harus bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan selama hidupnya. Bukankah firman Tuhan berkata begitu? Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap pagi rahmat-Mu selalu baru. Biarlah pagi ini kami semua mendapatkan berkat yang luar biasa, yang bisa mengubah setiap kekerasan hati kami ya Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang tidak menyadari bahwa kalau kita itu umat pilihan, maka kita juga dihakimi. Siapa bilang kita tidak dihakimi? Siapa bilang bahwa sebagai umat pilihan kita boleh hidup suka-suka sendiri? Tidak ada tanggung jawabnya. Itu ajaran yang salah, saudara. Setiap apa yang kita mengerti itu harus datangnya dari Alkitab. Kita mengatakan, karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat selama hidup ini, baik atau jahat. Itu jelas, ya. Setiap orang dibenarkan karena iman. Benar. Iman yang bagaimana? Yang melakukan perbuatan. Ingat baik-baik itu. Jadi sebagai umat pilihan, setiap kita pasti dihakimi. Bahkan ada yang binasa, saudara. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal? Karena mereka menolak pengenalan itu. Jadi setiap kita sebagai umat pilihan masih punya kehendak bebas, masih punya tanggung jawab, masih harus berjuang untuk hidup kudus, taat, sampai mati, gitu. Ini harus disadari benar-benar. Kalau enggak, umat pilihan hanya sekedar jargon saja, hanya sekedar sebutan yang tidak ada artinya dalam hidup seseorang. Ya. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 16 sampai 19. Coba kita baca, saudara. Ibrani pasal 3 ayat 16 sampai 19 ya. Saya bacakan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Bukankah itu? Bukankah Israel sebagai umat pilihan? Ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Umat pilihan loh ini, saudara. 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ini bicara soal umat pilihan perjanjian lama, yaitu Israel. Ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi mereka diukur, dihakimi. Kalau taat ya selamat. Tidak taat ya binasa. Mana ada orang tidak taat masih selamat? Mana ada yang begitu, Ustaz? Kalau ada itu ajaran yang salah, jangan diikuti, Ustaz. Ya. Satu lagi, Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ya. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Janji masih berlaku. Tapi kewajiban kita juga berlaku. Tanggung jawab kita juga berlaku terus. Ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Nah ini. Jadi umat pilihan bukan hanya mereka. Umat pilihan juga kita. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak taat kan?
Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Tidak bertumbuh, tidak taat, tidak melakukannya. Jadi setiap kita harus sadar, di hidup kita ini, apa saja yang kita lakukan akan dimintai pertanggungan jawab. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 31, baik kau makan, minum, apapun lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi hidup ini harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Makanya saudara mulai sekarang jangan bicara sembarangan, ya. Nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau tidak tahu, diam saja, jangan banyak omong, gitu ya. Dan jangan bersaksi dusta. Tidak boleh bohong, saudara. Apalagi kalau orang berani mengangkat sumpah ya, pakai nama Tuhan di atas Alkitab. Kalau itu sampai bohong, waduh saudara, itu hukumannya berat loh saudara. Itu tidak taat, bahkan memberontak, bahkan menipu Tuhan. Memakai nama Tuhan untuk menyampaikan kebohongan. Jangan sampai begitu saudara. Makanya kita memperingatkan, jangan kau bergaul dengan para pencemooh. Nanti kau jadi pencemooh, saudara. Umat pilihan bergaulnya dengan umat pilihan. Gitu, saudara. Ya, sebagai umat pilihan ingat, setiap apa yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan. Saya heran aja kalau ada orang rajin ke gereja sih, ngaku Kristen, tapi berani bohong. Tahu mengaku tidak tahu. Tidak tahu, pura-pura tahu menceritakan kebohongan. Dibulak-balik gitu. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu, yang fakta dibilang hoax. Yang hoax dibilang fakta. Ini orang-orang yang tidak takut Tuhan. Dan sebenarnya itu mereka bukan umat pilihan. Mereka itu umat yang memberontak. Ya, binasa nanti kalau tidak bertobat. Cepetan bertobat ya, jangan diulang lagi kesalahan. Ya, berapa kali seumur hidupmu itu kau berdusta selama ini. Apalagi bersumpah pakai nama Tuhan. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai fakta. Aneh kan? Aneh, saudara. Tahu bilang gak tahu. Pernah melihat bilang gak pernah melihat. Nah ini loh, saudara. Kalau orang sudah secara sengaja berbuat kebohongan, disaksikan banyak orang, dibawa sumpah lagi. Aduh saudara, itu mengerikan. Mengerikan. Suatu hari kalau tidak bertobat pasti ditolak Tuhan. Ya, ingat ya. Jadi sebagai umat pilihan, kita itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi selama ini. Kita dihakimi, saudara. Umat pilihan itu harusnya kan hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Penuh kasih, adil, membela yang benar, mengatakan kebenaran, bukan kebohongan, bersaksi benar, bukan bersaksi palsu. Kan begitu. Sehingga tanggung jawab kita sebagai umat pilihan adalah membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Nah ini tidak, malah menjadi sandungan. Banyak orang jadi gak mau ke gereja, gak mau percaya Tuhan karena umatnya seperti itu. Pembohong, jahat, matre, kan begitu. Mari bertobat ya saudara. Ini berapa kali saudara mendengar kata bertobat. Hidup ini hanya singkat. Tidak berapa lama lagi mungkin kita juga sudah dipanggil Tuhan. Untuk apa sih? Untungnya apa coba? Kadang-kadang manusia itu nggak untung apa-apa aja bohong loh. Apalagi kalau untung. Ya. Mari bertobat lagi saudara. Ingat sebagai umat pilihan. Kita akan dihakimi. Dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Biarlah melalui pagi ini kami semua dicerahkan
Dan kami mengucap syukur masih punya waktu untuk bertobat lagi. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan yang berkati. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.